Anak-anak, silakan tenang. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali di video conference pembelajaran kita hari ini untuk mengawali tugas-tugas kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala suatu apa. Anak-anak, sembari menunggu teman kalian yang belum hadir, masih ada beberapa anak. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa sama-sama. Silakan kalian mengambil sikap sempurna, tenang. Mari kita memberikan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Hasil dari pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Di tempat masing-masing dengan sikap sempurna dan tenang, berdoa kita mulai. Cukup, terima kasih. Hari ini kita di tematika subtema 1 pembelajaran 2. Silakan disiapkan bukunya atau kalian bisa mengamati di layar kalian. Halaman 12 kalau mau dibuka. Sudah Pak Guru. Oke. Sebelumnya Pak Guru perlu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini setelah selesai belajar nanti kita diharapkan bisa ngapain aja toh. Setelah selesai belajar hari ini, kita diharapkan bisa atau mengenali benda-benda yang terbuat dari kayu. Benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Kemudian, di samping itu, kalian juga nanti setelah selesai belajar diharapkan bisa menyampaikan pendapat mengenai pelestarian hutan. Nanti kita akan diskusi masalah itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian setelah belajar dapat menyampaikan pentingnya bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kenapa kita harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama? Apa alasannya? Karena kalau tidak dimusyawarahkan. Seperti itu. Jadi setelah selesai belajar, diharapkan kalian menguasai keterampilan-keterampilan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik anak-anak, silakan diamati bukunya atau lihat ke layar kalian. Perhatikan di halaman 12 itu gambar dan teks. Di situ ada benda terbuat dari kayu. Kalian bisa melihat apa saja itu? Gambar apa saja? Dari kursi, pensil, meja, kursi, tempat piring. Pensil, meja, kursi kecil, terus rak kayu, berbahan kayu. Nah, terus kita ke bacaannya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Benda lain di sekitarmu yang terbuat dari kayu apa saja? Daun pintu, daun jendela, kusen, apa? Apalagi tempat tidur, apalagi sofa. Banyak ya, kalian tahu ya, benar-benar terbuat dari kayu ya. Oke, kita lanjutkan. Kayu adalah bagian dari pohon.
Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang, diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Jadi kalau kita butuh kayu, kita ingin membuat sesuatu dari kayu, kita harus menebang pohon dulu. Atau kalau di kalian mungkin beli kayu dulu. Nah, dari tukang nebang kayu, dari pedagang kayu. Kemudian kayu itu setelah ditebang diambil batangnya. Nah, batangnya itu kemudian dibelah-belah pakai gergaji dan dibuat barang-barang yang kita inginkan. Coba diamati bukunya. Halaman 13. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai atau laut. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Jadi kayu itu dikeringkan supaya tidak dimakan oleh serangga atau jamur. Caranya hanya dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu, jadi setengah bulan sampai 1 bulan. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda terbuat dari kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Ada juga kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya seperti nek lone dhewe ya diarani bubuk, ana sing ngarani teter seperti itu. Nah, kalian jelas ya wacananya ya? Bacaannya jelas ya tadi ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Berapa tadi? 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu atau setengah bulan sampai 1 bulan, tergantung jenis kayunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya apa tadi? Apa bahasa? Mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Tapi kayu juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Bisa dibakar. Mudah terbakar, tidak tahan api. Kayu tahan api sehingga mudah terbakar. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Apa saja? Lemari. Lemari, kursi, Kayu. oh ya, Meja. meja, apalagi? Lemari. Lemari, Jendela. jendela, Pintu. pintu, Kursi. tangga, Kursi Pak Guru. kursi sudah, tempat tidur, sofa, apalagi? Tiang rumah bisa dibuat dari kayu tidak? Bisa. Bisa. Oke, dinding rumah bisa dibuat dari kayu tidak? Bisa. Oke, banyak sekali ya. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12. Wah, ini suruh gambar ini. Gambar pohon, kemudian ditebang, misalnya. Sebentar ya.
Pak Guru Ya. siapkan. Misalnya kotak yang pertama misalkan kotak yang pertama pohon. Nah, pohon. Terus ada orangnya nebang kayu. Ada orangnya nebang kayu. Ini orangnya yang nebang kayu. Bagus kan gambarnya Pak Guru? Ada orang nebang kayu. Ini tangannya. Tangannya. Ini mesin gerajinya. Terus ini gerajinya. Matanya mana Pak Guru? Matanya tidak kelihatan, kecil sekali. Terus keterangannya, kayu ditebang. Kemudian gambar yang kedua, ini gelondongan kayunya. Ini kayu dipotong menjadi log. Tadi log ya, kayu yang dipotong-potong ya, menjadi log. Ya. Nah. Log utlen. Saya hapus dulu. Terus gambar yang ketiga misalnya. Gambar yang ketiga, kayunya sudah dibelah-belah. Nah, kayu dibelah sesuai kebutuhan. Nah, gambar yang ketiga. Gambar yang keempat misalnya sudah jadi misalnya meja. Maaf. Misalnya kayu sudah dipotong, sudah diolah menjadi sebuah meja. Nah, seperti itu. Kayu diolah menjadi meja. Nah, gambarannya bagus. Seperti itu ya, kira-kira ya. Tugas yang itu. Kalian bisa mencobanya menggambar di buku gambar di rumah. Ya, boleh dicoba digambar. Kemudian kita lihat lagi bukunya. Oke. Berikutnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu.
adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil kamu di kolom yang telah disediakan. Nah, ini kalian diminta membuat daftar benda dan kegunaannya. Bentar, Pak Guru potong dulu. Pak Guru potong dulu. Tabel ini. Kemudian akan kita isi. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Misalnya kita mengisikan nomor satu lemari. Apa gunanya lemari? Menaruhkan baju-baju. Oke, menyimpan baju. Dan celana. Menyimpan pakaian. Pakaian itu macam-macam ya. Ada baju, ada celana, ada jilbab, ada daster. Lemari selain kegunaannya untuk menyimpan baju, juga ada lemari yang digunakan untuk menyimpan makanan. Ada tidak? Ada. Nah, ada lemari yang digunakan untuk menyimpan buku. Ada tidak? Ada. Nah, oke. Yang kedua, misalnya kursi. Kursi. Kursi untuk apa? Tempat duduk. Tempat duduk. Tempat Duduk. Terus lagi yang ketiga, Meja. meja. Meja, Pak Guru. Untuk apa meja? Belajar. Belajar bisa. Hah? Menaruh barang. Untuk menerima tamu. Bisa tidak? Bisa. Oh, ada tamu kulon nuwun, monggo lenggah ten meja. Setuju enggak? Enggak ya, duduknya di kursi. Pak Guru. Mejanya gua ada apa terusan? Gua ada suguhan. Gua ada suguhan. Apalagi udah terbuat dari kayu. Tempat tidur. Tempat tidur. Ambil. Tempat tidur. Untuk apa? Untuk tidur pula. Untuk tidur. Untuk rebahan. Untuk tidur. Untuk tempat ngompol ada tidak? Ada ya, tempat tidur ya, tempat ngompol. Barangkali ngompol ada tidak? Istirahat, Pak Guru, tempat istirahat. Tempat istirahat. Ya, boleh. Bukan tempat ngompol ya. Ngompol, bukan. Terus yang kelima, apalagi misalnya? Pintu. Pintu. Untuk apa pintu? Enggak apa. Pintu enggak apa. Untuk menutup apa? Menutup. Apa? Untuk mengizinkan. Menutup rumah. Apalagi? Bukan menutup rumah. Jendela. 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 Itu fungsinya.
Figura. Figura. Untuk apa figura? Foto atau gambar. Oke, ada lagi tidak? Sudah ya? Saya dulu ya. Oke. Oke. Kita lihat lagi bukunya. Ada apa di sana? Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Jadi kalau ada hutan, airnya bisa terserap. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah banyak. Namun, ketika hutan digunduli ke piye? Tebang, ora kaya rambutmu digunduli terus botak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini air menggenangi ngemplung. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Seperti di daerah Jakarta. Karena Bogor itu hutannya sudah banyak ditebang, maka setiap kali musim hujan, Jakarta itu selalu banjir. Karena hutan habis ditebang. Akhirnya terjadi banjir mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Manusia butuh kayu terus toh, makanya kayunya juga banyak ditebang. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Apaan kayu terus sih. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Sekarang kita akan bermusyawarah. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Coba kalian orek-orek di buku sebentar menjawab pertanyaan itu. Tiga pertanyaan itu. Coba. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Bagaimana cara membalikan hutan seperti semula? Nanti Pak Guru tunjuk ya, yang harus membacakan siapa nanti Pak Guru tunjuk ya. Silakan dibuat sebentar jawabannya. Siti penebangan liar di desa dia banyak penebangan